Halo bro and sis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Dr. Amrusian. Semoga lo semua selalu sehat ya. Ini video sambungan yang kemarin tentang proses perjalanan hidup gue sampai jadi dokter. Nah, kalau yang kemarin part 1, ini yang part 2 ya. Bagian keduanya. Ditonton sampai habis ya. Pasti tambah seru kok ceritanya. Jadi pernah gue tuh naik kereta yang keretanya kebakaran, bener-bener kebakar. Dari ruang AC tuh asap semua, keluar api dan lain sebagainya. Terus pernah juga gue naik kereta kebanjiran. Waktu itu gue tidur di lantai ya, jadi badan gue basah kuyup itu, atasnya bocor, bawahnya nampung kayak kolam. Gatel semua badan. Terus pernah juga gue naik kereta yang ini parah nih, AC jebol, AC-nya jebol, itu bener-bener kayak di freezer. Gue udah berasa kayak ikan beku di situ. Nah, pernah juga gue naik kereta yang keretanya kebalik. Waktu itu pas lagi ada acara Pekan Olahraga Nasional ya, di suatu daerah gitu, gue bareng. Ya itu keretanya guling, bareng atlet-atlet, gue banyak yang bocor kepalanya gitu, berdarah-darah gitu. Ya seru lah, horor sebenarnya tuh, kasihan mereka. Alhamdulillah gue selamat sih. Belum lagi waktu di atas kereta gue ketemu preman-preman, ketemu tukang ngamen yang maksa gitu, ya hampir ribut. Dan juga gue pernah dikejar sama Polsuska. Nanti kalau ada kesempatan gue cerita juga lah gitu. Ya pengalaman waktu zaman masih muda yang gak akan pernah gue lupakan dan akan jadi pelajaran buat anak cucu dan lo semua deh, mudah-mudahan ya. Jam 8 pagi gue sampai tuh di kota tujuan tempat universitas gue harus daftar. Jadi gue sempat sholat subuh dulu di kereta. Jam 8 gue udah nggak cuci muka lagi tuh, nggak mandi pula gitu ya. Akhirnya gue naik ojek dari stasiun. Gue naik ojek, sampailah gue di rektorat. Di rektorat gue bingung mesti ngapain gitu. Tapi ya orang udah banyak sih, orang udah banyak banget, penuh, padat gitu, mungkin ribuan ya yang mau daftar, entah pengantarnya ataupun keluarganya ataupun senior-seniornya juga udah pada nongkrong di rektorat. Gue bingung ya, malu bertanya kan sesat di jalan. Untung gue orangnya rada pede sih, jadi gue tanya-tanya, ketemu deh tuh sama senior dari fakultas kedokteran dan dia mengarahkan. Setelah gue daftar untuk fakultas kedokteran ada tambahan psikotes atau interview gitu, gue lupa inget, tapi sih alhamdulillah sih lancar, sama tes buta warna segala macem. Nah, setelah itu tuh gue bingung mau kemana, tapi gue pikir ini dalam waktu dekat gue harus kuliah di sini, gue harus cari kos-kosan atau cari kontrakan yang murah lah gitu. Gue jalan dari fakultas gue lumayan jauh juga sih ke arah masjid kampus. Dari situ gue jalan aja muter-muter tuh sendirian. Agak jauh sih, agak jauh. Itu gue jalan sampai ke gang segala macem, nggak tahu deh, gue nggak ada tujuan juga waktu itu karena masih bingung. Sampai ada jalan kecil, gue masuk ke dalam, mentok. Nah di situ tuh ada rumah yang menurut gue sih sebenarnya nggak layak buat gue ngekos sih. Jadi rumahnya rumah tua dari kayu. Gue ngebayangin nih malam kayak apaan ya, kayak film-film seru juga nih, film horor nih. Depannya ada sumur lagi, ada sumur ya, tinggal nunggu Sadako keluar aja dari situ tuh. Kemudian yang punya rumah keluar tuh, ada mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Dia nanya, ada apa gitu. Ya gue bilang gue nyari kos-kosan, nyari kontrakan murah gitu. Ditawarin, ya udah di sini aja, ini separuh mau dikontrakin, dibilang gitu kan. Ya karena gue bingung gue mau tinggal di mana, ya hampir aja gue kasih DP tuh. Cuman ya kebeneran pas gue lihat dompet gue, kayaknya ini ngepas buat gue bolak-balik sama makan hari itu juga gitu. Akhirnya gue bilang ke mereka, nanti dulu ya, gue mau konsultasi sama orang tua dulu. Alasan gue begitu sih. Gue makan siang di belakang kampus. Itu banyak warung-warung makan sih. Gue kaget, murah banget makan di situ gitu. Kalau di kota gue ya 2 kali lipatnya harganya gitu. Ya ini separohnya, wah gue bisa hidup hemat di sini. Sambil gue makan, gue juga mikir, sebenarnya kalau gue ngekos tempat tadi gimana ya? Jangan-jangan ntar gue buat tumbal. Habis makan, gue muter-muter lagi nih.
Muter di belakang kampus, akhirnya ketemu tuh satu tempat. Gue lihat di situ ada anak-anak nongkrong lah gitu, lagi pada main gitar gitu ya. Ternyata emang kos-kosan mahasiswa sih yang nongkrong itu. Ya gue akrab juga akhirnya sama mereka, walaupun gue cuma 3 bulan di situ. Ada anak FISIP, ada anak hukum, anak teknik, anak apalagi ya waktu itu sastra. Nah itu bener-bener gue merasa, wah gue punya temen nih di sini nih gitu, karena gue juga gampang akrab sama orang. Mereka baik sama gue. Waktu gue tanya, Assalamualaikum mas, ada kamar kosong nggak? Mereka bilang ada. Wah gue girang dong. Lalu gue ketemu sama bapak kosnya yang juga tinggal di situ. Ya akhirnya gue bayar deh tuh. Ternyata memang nggak mahal sih. Gue bayar untuk ngekos selama 3 bulan. Setelah dapat kos-kosan itu, akhirnya beberapa barang yang bisa gue tinggal deh. Terus malamnya gue naik kereta, gue cabut balik ke kota tempat gue tinggal. Gue ada kesempatan ketemu orang tua gue paling nggak selama 2 minggu waktu itu. Ya gue bisa full time lah menghabiskan waktu dengan kedua orang tua gue, bisa cerita-cerita segala macam, karena memang harus berpisah lama ya. Tiba waktunya gue harus balik lagi ke kota tempat gue kuliah. Nah setelah gue sampai, gue istirahat, gue ngobrol-ngobrol tuh sama mahasiswa dari fakultas lain tadi gitu ya. Kebenaran mereka juga panitia di fakultasnya masing-masing, mereka aktivis gitu. Dan gue diceritain sama mereka, kalau kedokteran lo harus nyiapin mental banget karena ospek lo beda sendiri. Gue masih belum paham, tapi ya mereka sih baik sih, ngasih bocoran sebenarnya, jadi gue udah siap. Dan memang benar, bukan sekedar capek, bukan sekedar bentak-bentakan atau hukuman fisik dan lain-lain, tapi yang benar-benar persiapan mental. Waktu masuk lab anatomi itu malam, bener-bener malam. Jadi sampai jam berapa ya, dari jam 8-an udah persiapan, bahkan waktu itu sampai jam 12 aja belum kelar, karena harus masuk ke laboratorium anatomi. Itu satu orang ya. Itu di sana isinya tahu nggak, mayat manusia. Kadaver. Jadi ini beneran mayat, jenazah yang udah bentuknya banyak yang udah nggak normal, kepala doang, ada yang cuman tangan doang, ada cuman kaki aja, terus kemudian juga ada yang isi perut jeroan gitu di atas meja gitu ya, ada lagi yang bayi segala. Wah udah, yang nggak tahan mental, nggak kuat, kalau nggak muntah-muntah pingsan gitu. Itu malam loh, dan kita cuma dikasih sediain korek api sama di dalamnya ada lilin. Apalagi tuh bau formalin yang luar biasa. Wah yang nggak pernah, bener-bener deh tersiksa banget waktu itu. Dan untuk menjalani itu gue sempat ada rasa, wah ini gue kayak masuk ke dunia mimpi nih, ke dunia lain nih. Cuman ya ada kejadian unik juga, anak kedokterannya di ospek aman-aman aja, tapi dari fakultas lain, fakultas sebelah, itu katanya sih ada yang kesurupan. Akhirnya gue kuliah, menjalani masa perkuliahan, dan saat itu gue merasakan yang namanya jadi mahasiswa kedokteran. Yang selama ini gue bayangkan jadi mahasiswa itu santai lah, enak gitu ya, bisa ya kayak di film-film lah, kayak di sinetron kalau sekarang gitu ya. Mahasiswa tuh bisa jalan-jalan, bisa hangout kesana kemari gitu. Ternyata di kedokteran yang nggak bisa gitu-gitu amat gitu. Waktunya tersita hidup lo, tergadaikan. Itu mau nggak mau ya, karena sebelum praktikum pagi-pagi banget, jam 6 tuh lo harus pretest gitu. Jadi diuji dulu, kalau lo nggak lulus lo nggak bisa ikut praktikum saat itu. Itu bener-bener pagi-pagi dini hari udah siap-siap berangkat ke kampus. Apalagi waktu itu gue jalan kaki kan. Nah gue menjalani itu dengan awalnya sih enjoy, lama-lama gue ada rasa aduh berat juga nih. Dan saat itulah gue merasa gue butuh variasi, dan gue pindah kosan ke yang lebih deket ke fakultas gue. Ya teman-teman gue di kosan lama dari fakultas lain merasa kehilangan sih, karena gue orangnya friendly banget, asik lah bagi mereka gitu. Dan baru tumben mereka punya temen dari kedokteran yang akrab sama mereka gitu. Ya gue pamitan sama bapak kos, sama teman-teman gue, dan mereka sedih lah. Cuman gue bilang, kalau pengen main ke kosan gue yang baru, main aja. Ntar kita jalan-jalan kalau pas malam mingguan gitu. Pada jomblo semua. Dan akhirnya ya gue pindah kos. Di kosan gue yang baru ini nggak kalah ajaibnya sebenarnya sih, malah tempatnya sangat wow, bukan unik ya,
lebih lebih mencekam. Jadi di kos-kosan gue yang baru ini ada rumah satu nih. Di sekitarnya kanan kiri sama belakang itu dikelilingin sama kuburan tua. Kuburan Tionghoa yang kuburannya gede-gede gitu, gede banget, luas kan satu kuburannya itu. Gue sampai pernah belajar kungfu di situ buat gue latihan gitu. Nah itu udah lama banget itu kuburan, sejak zaman Belanda udah ada gitu ya. Dan kisah uniknya di situ gue pernah sampai menemukan ular berbisa, ular beneran, ada yang warnanya hitam, kepalanya merah, ada macem-macem lah. Itu ya gue ambil. Akhirnya waktu ularnya mati gue kulitin, gue pajang di kamar tuh, dapat 4 ekor. Belum lagi gue ngelihat ada cahaya-cahaya nggak jelas gitu ya, yang sempat terbang dan lain-lain. Ya bodo amat lah. Gue sebagai anak dokteran waktu itu gue berpikir gue harus ilmiah, walaupun kayak begitu nggak bisa diilmiahin juga sih, apaan gue nggak tahu deh, belum ada drone waktu itu. Oke bro and sis, tadi cerita-cerita gue di part kedua ya, di bagian kedua. Nanti akan ada lagi bagian yang ketiga, dan lo harus nonton ya. Pasti ada hikmah yang bisa lo ambil, ada pelajaran yang bagus, entah buat lo sendiri ataupun buat anak lo, saudara lo, kenalan lo yang juga pengen kuliah di kedokteran. Ya mungkin beda lah, tapi tetap nggak akan ada perubahan yang ekstrim banget, yang jauh antara dulu sama sekarang. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng biar lo bisa ngikutin cerita-cerita gue selanjutnya ya. Oke bro and sis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.